Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 3 akan mempresentasikan tugas besar pemodelan basis data dengan judul Tuku Buku. Dengan anggota yang pertamanya Direk Makatena dengan NIM 1031124300075, lalu Shalin Yuriska Putri dengan NIM 1031124301114, lalu Rekita Putri Cahyaningrum dengan NIM 1031124301115, dan Ayu Setiani Tias dengan NIM 1031124301119. Berikut merupakan skema bisnis dari Tuku Buku, diawali dengan input data supplier ke sistem toko, lalu akan dilanjut dengan toko restock buku dari supplier. Lalu akan ada decision, di mana jika decision tersebut tidak, maka tidak dilakukan restock. Tapi jika ya, maka akan dilakukan restock. Lalu akan dilanjut dengan update data restock buku setelah dilakukan restock, dan akan dilanjutkan dengan update stok buku. Lalu dilanjut dengan customer memilih buku, dan akan dihadapkan dengan decision lagi, akan dicek stok buku, apakah buku tersebut tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka akan memunculkan notifikasi buku habis. Namun jika tersedia, akan dicek apakah customer sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, maka akan langsung diarahkan ke tambah data customer. Tetapi jika sudah, maka akan langsung melanjutkan transaksi. Setelah melanjutkan transaksi, lanjut ke proses mencatat transaksi. Untuk nantinya ditulis detail transaksi, lalu mengupdate stok buku, lalu mencatat pendapatan, lalu ke proses update pendapatan. Setelah itu periksa performa penjualan. Dari performa penjualan ini, apakah penjualannya masuk ke periode berikutnya. Jika tidak masuk ke periode berikutnya atau masuk ke periode sekarang, maka penjualan harus menunggu periode berakhir untuk membuat laporan. Tapi jika penjualan masuk ke periode berikutnya, maka melakukan proses membuat laporan, lalu proses menghitung total pendapatan selama periode, dilanjutkan sistem mengevaluasi, dan terakhir proses mengupdate laporan penjualan. Setelah update laporan penjualan, maka skema bisnis selesai. Selanjutnya, kami juga memiliki IRD. Yang pertama, dimulai dari customer. Entity customer memiliki atribut customer ID, nama, dan kotak. Nah, entity customer itu memiliki relasi bayar ke transaksi dengan relasi one-to-one. Transaksi ini memiliki atribut, yaitu atribut ID, transaksi ID, tanggal, total harga, dan metode pembayaran. Nah, transaksi ID ini juga memiliki relasi kepada pendapatan, yaitu transaksi catat, memiliki transaksi relasi many to one. Pendapatan memiliki atribut pendapatan ID,
laporan ID, transaksi ID, total penjualan, dan tanggal. Pendapatan itu memiliki relasi lapor, yaitu relasi one-to-one kepada laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini memiliki atribut laporan ID, transaksi ID, total pembayaran, buku terlaris, periode, dan tanggal. Dari laporan penjualan itu juga memiliki relasi ke transaksi, yaitu relasi catat dengan relasi many to one. Lalu ada entity detail transaksi yang memiliki relasi dengan transaksi, yaitu relasi membuat many to one. Detail transaksi memiliki atribut, yaitu atribut detail transaksi ID, buku ID, subtotal, transaksi ID, dan jumlah. Entity detail transaksi memiliki relasi dengan buku, yaitu relasi berisi, di mana itu adalah relasi one to many. Entity buku memiliki 6 atribut, yaitu judul, harga, buku ID, genre, stok, dan penulis. Buku memiliki relasi dengan stok, yaitu relasi tambah, di mana itu adalah relasi one to many. Entity restock mempunyai 4 atribut, yaitu jumlah, restock ID, buku ID, dan yang terakhir supplier ID. Kemudian restock juga mempunyai relasi dengan supplier, yaitu relasi kirim, di mana itu adalah relasi many to one. Supplier memiliki 3 atribut, yaitu kontak, supplier ID, dan yang terakhir nama. Berikut merupakan skema relasi. Yang pertama, ada supplier, di mana di supplier ini supplier ID merupakan primary key dengan tipe data integer. Lalu nama dengan tipe data string juga memiliki kontak dengan tipe data integer. Lalu juga ada restock dengan primary key, yaitu restock ID dengan tipe data integer. Lalu ada buku ID yang merupakan foreign key dari tabel buku dengan tipe data integer. Lalu juga ada foreign key supplier ID dengan tipe data integer, dan jumlah dengan tipe data integer, tanggal dengan tipe data date. Supplier dan restock saling berelasi, di mana supplier ke restock itu adalah one to many, di mana di restock merupakan mandatory, dan restock ke supplier many to one optional. Selain itu, restock juga berelasi kepada buku, di mana buku ke restock one to many, di restock juga mandatory, dan di buku dari restock ke buku many to one, di buku optional. Ada entity buku. Di entity buku memiliki primary key, buku ID dengan tipe data integer, memiliki atribut judul bertipe data string, penulis bertipe data string, genre bertipe data string, harga bertipe data ID integer, dan stok bertipe data integer. Ada juga detail transaksi, memiliki primary key, detail transaksi ID bertipe data integer, detail transaksi ID memiliki foreign key, transaksi ID bertipe data integer, dan buku ID bertipe data integer juga merupakan foreign key. Atribut yang lain yaitu ada jumlah dengan tipe data ID integer, subtotal dengan tipe data integer.
Detail transaksi dengan buku itu berelasi one to many, dengan detail transaksi ke buku itu one mandatory, dan dari buku ke detail transaksi itu many optional. Detail transaksi juga berelasi kepada transaksi dengan relasi many to one. Detail transaksi ke transaksi itu one mandatory, dan dari transaksi ke detail transaksi itu many optional. Kemudian di sini juga ada entity transaksi yang mempunyai atribut pertama. Atribut adalah primary key dengan transaksi ID dengan tipe data integer. Lalu ada foreign key, customer ID dengan tipe data integer, lalu ada tanggal dengan tipe data integer, lalu ada total harga dengan tipe data integer, dan yang terakhir atribut metode pembayaran dengan tipe data string. Di sini juga ada entity customer dengan atribut PK, primary key customer ID dengan tipe data integer, lalu ada nama dengan tipe data string, dan kontak dengan tipe data integer. Customer dan transaksi memiliki relasi one to one, di mana customer ke transaksi adalah opsional, sedangkan transaksi ke customer adalah mandatory. Kemudian transaksi juga memiliki relasi dengan laporan penjualan many to one, di mana transaksi many mandatory ke laporan penjualan one mandatory. Lalu ada relasi dari transaksi ke detail transaksi yaitu one to one, di mana transaksi opsional dengan detail transaksi adalah mandatory. Lalu terakhir, transaksi memiliki relasi dengan pendapatan yaitu many to one, di mana transaksi adalah opsional ke pendapatan, sedangkan pendapatan adalah mandatory ke transaksi. Selanjutnya ada entitas pendapatan yang memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada atribut pendapatan ID sebagai primary key dengan tipe data integer, lalu atribut laporan ID sebagai foreign key bertipe data integer, transaksi ID sebagai foreign key bertipe data integer, tanggal bertipe data date, dan total penjualan bertipe data integer. Selanjutnya ada entitas laporan penjualan memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada laporan ID sebagai primary key bertipe data integer, transaksi ID sebagai foreign key bertipe data integer, periode bertipe data integer, total pendapatan bertipe data integer, tanggal bertipe data integer, dan buku terlaris bertipe data string. Selanjutnya, dari pendapatan dan transaksi memiliki relasi one to many dengan pendapatan ke transaksi yaitu mandatory, dan dari transaksi ke pendapatan adalah optional. Dari pendapatan ke laporan penjualan memiliki relasi one to one, dengan pendapatan ke laporan penjualan adalah mandatory dan laporan penjualan ke pendapatan adalah optional. Lalu dari laporan penjualan ke transaksi memiliki relasi one to many dengan laporan ke transaksi sama-sama optional. Sekian presentasi dari kami cukupkan. Terima kasih.